Oke guys, sekarang balik lagi bersama gua Bang Emon dan bersama temen gua seorang bartender yang ganteng ini namanya Reza Fitriansah ya. Dia salah satu bartender senior di Jakarta. Namanya boleh sedikit bro cerita-cerita tentang background lo dan udah berapa lama berkiprah di dunia F&B. Halo, gue Reza Fitriansyah. Gue di bar itu di dunia F&B udah belasan tahun kali ya, udah Belasan lama, tahun. belasan tahun. Tepatnya dari awal karir tuh dari tahun 2006, 2008 lah, 2008. Oke. Ya sampai sekarang, sampai sekarang. 2006 2008 sampai 2006 lah anggap 2 berarti tahun, udah ya. 17 tahun ya. 17 tahun ya, udah lama ya bro ya. Nah, berarti udah meniti karir tuh ya di Betul. boleh bilang di bartender mungkin dari awal yang jadi cuman Waiter, pertama waiter, waiter di pernah hotel, jadi pernah waiter jadi itu ya. waiter di awal tuh di Hotel Mandarin jadi waiter. Oke, jadi Baru dia. udah karirnya sudah naik sampai akhirnya dia bertahun-tahun udah jadi bartender. Nah, Jadi, nah, gue pengen tanya nih brotherku, kan selama ini berarti lu bekerja dari awal apa? Jadi waiter kayak gitu kan? Tujuan lu kerja sampai sekarang itu untuk apa sih? Nyari apa sih? ya tujuan kerja ini bicara soal fakta ya. Tujuan kerja untuk nyari duit, nafkah, buat nafkah. Hah? Terus lu pengen punya sesuatu kayak kendaraan, lu pengen punya rumah, Iya. dan lu punya istri buat nafkahin istri. Tujuan kerja tuh buat nafkahin istri, orang tua juga harus, itu wajib. Ya paling kita kebutuhan-kebutuhan kayak gitu ya, kebutuhan primer kayak mobil, motor, rumah itu, ya kita itu cita-cita lah ya harus punya. Jadi ujung-ujungnya berarti kuncinya adalah nyari duit ya bro ya. Nyari duit, Kerja selama ini nyari kerja duit ya. kerja untuk nyari duit. Bertahun-tahun ya, bertahun-tahun nyari duit. Nah, so far lo kerja itu lo simpen nggak sih? Lo taruh duitnya sendiri di mana? Lo taruh duitnya itu di mana? Selama lo bertahun-tahun lo kerja kan pasti lo dapat gajian gitu kan. Lo taruh duit itu di mana biasanya? Ya di ATM, di bank. Oh, berarti di bank ya, di Iya, bank ya, di di bank. bank ya. Intinya kerja bertahun-tahun, inti kunci untuk nyari duit ya bro ya. Yes, Ya setuju betul, ya. setuju. Untuk mencapai mimpi-mimpi mungkin ya mau beli ini, beli itu, Betul. beliin punya kalau udah punya istri beliin istri apa kayak gitu kan ya. Iyalah. Nah, menurut lo apa yang sudah lo lakuin ini bertahun-tahun itu kan itu mendapatkan hasil uang ya, lo taruh di bank ya. Menurut lo ada pasti ada tabungan dong, Yes. ada tabungan kan. Nah menurut lo tabungan itu yang udah lo planningin mungkin untuk macam-macam itu bisa hilang nggak sih menurut lo kalau lo taruh di bank? Maksudnya hilang, dari segi apa nih? Hilang hilang gitu aja atau hilang karena gue pakai, gue tarik? Nah iya kan mungkin lo nabung Ah, dipakai mungkin buat kebutuhan hidup ya. Nah, nah itu habis itu menurut lo itu bisa bisa hilang hilang dalam arti kata hilang kepake bisa. oh betul, maksudnya gini ya, hilang atau berkurang terus, nggak nyampe-nyampe target yang gue planning gitu, maksudnya kayak gitu ya. Ya mungkin bisa seperti itu menurut lo. Kalau menurut gua sih, faktanya kebutuhan itu setiap harinya ada aja gitu ya, namanya hidup ya kan, orang hidup ya kan. Ah, ah, ah. Entah itu nanti ada yang sakit lah, kitanya sakit masuk rumah sakit kepotong lagi untuk biaya rumah sakit, terus kendaraan rusak lah, servis biaya kendaraan, terus renovasi rumah Oke. ya kan. Terus contoh yang paling gede itu covid sih ya. Covid. Wah, Berasa ya? berasa banget itu. Berasa ya? Berasa. Lo emang jobless waktu itu? Ya itu satu perusahaan gue, tempat kerja gue juga sempat tutup 2 bulan malah ya, dirumahkan itu. Kayak 2 bulan ya? gue pikir gak bakal kerja lagi, dan ya nggak ada pemasukan dari situ, yang Ada. ada uang di bank gue. Secara nggak langsung income lo waktu itu dipaksa stop ya? Dipaksa stop. Tapi Bener. tapi untuk cuman beberapa bulan bener nggak sih? Betul, tapi drastis banget sih turunnya. Drastis ya. Nah itu menurut lo ketika terjadi kayak gitu tuh waktu itu kebutuhan-kebutuhan hidup lo penuhin dari mana tuh bro? Kan pasti ada kita kan nyari duit kan nabung ke bank tuh, ya kan? Berarti kumpulin duit. Anggap lo udah bekerja bertahun-tahun selama ini tiap bulan gaji, kan pasti ada biaya-biaya yang lo harus keluarin bener nggak? Betul. Iya kan? Nah saat kejadian kayak begitu tuh
Gue pengen tahu deh kalau spill dikit dari lo tuh saat pandemi kemarin tuh nggak ada jobless itu dari mana biaya kayak mungkin buat masak, terus buat bayar listrik, untuk ngasih nafkah ke istri atau gimana? Lo tuh gimana akhirnya? Ya dari sisa tabungan kepake, ya gue coba cari. Itu kan waktu di covid itu jualan online di mana-mana tuh ya. Gue jualan tuh, akhirnya jualan online ya, bergerak. Kalau gue kan bidangnya di dunia drink gitu ya, minuman gitu. Ya buat gue, cobalah kita bikin kopi-kopian lah, kayak misalnya kopi yang 500 mili itu gue puterin, tapi itu juga nggak cukup sih, seenggaknya muter. Terus bini gue bikin masakan yang dimana-mana. Orang-orang tuh waktu itu makan males di luar kan, yuk bikin masakan kayak spaghetti spaghetti kecil kayak gitu, itu muter walaupun untung dikit gitu kan, dari situ sih. Oke, jadi secara nggak langsung waktu itu income lo diicip-icip, lo belajar stop gimana lo muter otak lagi ya Iya, waktu itu ya. Tapi iya, dipaksa stop untuk sementara lah ya, masih iya, bisa usaha lagi ya kan. iya, Berarti pandemi itu masih bisa usaha lah ya. tuh, Masih walaupun tadi seperti yang lo bilang tadi, mantap makan tabungan ya. makan tabungan. Tabungan ya. Iya sih. Aja tabungan lama-lama tabungan menipis. Berapa lama kuatnya tabungan sih kira-kira menurut lo saat itu? Berapa lama ya, ada kali 5 bulan ya. 5 bulan habis ya intinya ya mungkin. Ya, suruh Yang lo udah banget. kumpulin bertahun-tahun nih kerja kali ya, pasti lo nyisihin gak sih biasanya? Ya nyisihin, Nyisihin ya? nyisihin pasti pasti ada. Nah biasanya lo sisihin itu tuh untuk apa sih bro? Yang lo pasti nyisihin kan, sama istri pasti nyisihin. Yang lo bilang sisihin untuk tabungan, nah itu biasanya sebelum terjadi pandemi akhirnya kepake ya. Iya. Akhirnya kepake itu tadi maksudnya niatnya tuh nyisihin itu tuh untuk apa? Ya, gua tabungan itu salah satu contohnya nih, gua planning nih sama bini gua tuh mau beli emas ya kan. Beli emas, tapi kan tunggu dulu deh beli emasnya yang sekalian gramasinya tinggi gitu kan, biar nanti Investasi ya. investasi kayak gitu kan. Ya tiba yang namanya keadaan ya, musibah tuh kita nggak tahu dalam hitungan detik, bisa terjadi kapan aja. Ternyata nggak bisa tuh, nggak terwujud lah planning gue yang kayak misalnya beli emas. Dan misalnya buat beli, kayak waktu itu gue sempat pengen buat DP rumah nggak. Akhirnya gara-gara covid kepake lah itu semua ya. Iya, Intinya bersurut lah tabungannya, intinya habis lama habis ya. iya. Karena itu income kita saat itu dipaksa stop, tapi biaya-biaya nggak bisa stop ya. Bisa nggak Nggak bisa stop ya. bisa. Kita kan harus makan setiap hari ya kan. Income nggak tahu dari mana ya. Betul, betul. Mungkin dari sama gaji dengan yang waktu itu lo lakuin, lo mungkin lo jualin itu mungkin sama gaji masih jauh lah ya. Ya jauh Masih perbandingan masih jauh lah, Jauh tapi paling banget. nggak bisa bertahan dulu. Seenggaknya masih beruntung lah, masih bisa bertahan, bisa hidup, bisa sehat ya kan. Menurut lo ada nggak sih kondisi yang dimana income kita bener-bener dipaksa stop? Itu waktu itu cuman covid kayaknya, ibaratnya kita masih bisa kerja lagi kan, masih bisa putar otak kan. Covid udah lewat, ya udah, ya kan. Nah, menurut lo ada nggak sih kondisi yang dimana kita sebagai manusia itu income-nya benar-benar dipaksa stop? Menurut lo tuh ada nggak? Nggak ada, nggak paham kayak gimana dipaksa stop, kayak gimana maksudnya. Benar-benar income kita dipaksa stop. Kondisi ya, suatu kondisi manusia di mana income seseorang itu dipaksa stop. Menurut lo ada nggak? Nggak ada sih gue. Nggak ada ya menurut lo ya? Yang bisa membuat orang income-nya benar-benar stop kondisinya. Ya, ya karena nggak bisa kerja sih ada ya, kayak Nggak bisa kerja karena apa? ya karena cacat, nggak bisa kerja lagi, nggak bisa cari uang. Misal ya amit-amit ya, cacat, dia kecelakaan, terus kakinya patah, lumpuh. Cacat ya. Ha-ha. Lumpuh. Selain cacat, berarti cacat doang berarti ya? Menurut lo ya? Kalau itu yang hanya kondisi itu berarti cacat ya. Nah, menurut lo kalau kondisi, ada nih kondisi seseorang di mana penyakit-penyakit yang bisa membuat orang, ada nggak sih menurut lo penyakit-penyakit itu memang udah berarti orang kekurangan ya. Betul. Nah, kalau Kayak penyakit apa contoh menurut kayak lo? gini, ginjal ya. Penyakit ginjal itu kan udah kritis gitu ya, kritis, yang dimana dia udah nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Kalau ginjal udah parah ya, cuci darah, nguras habis duit. Yang ada kan dia nggak bisa untuk cari kerja, nggak bisa. Terus selain ginjal misal itu udah pasti mati kayaknya sih. Ya kan, cuma Allah doang yang
yang Lo ngomong gini lo bisa bilang mahal. Emang ada nggak pengalaman di sekitar keluarga lo yang pernah ngalami penyakit-penyakit seperti kayak gitu? Lo pernah temen mungkin gitu lo? kalau Temen lo dari mungkin saudara, kisah temen ada yang kayak gitu. ada teman-teman lo yang pernah ngalamin kayak gitu? Apa dia ngalamin apa tuh? Ya itu salah satunya ginjal itu cuci Di darah umur berapa? di umur 36 tahun. Si muda ya. Muda dia udah ginjal. Berarti gue pengen tahu menurut lo kita sebagai manusia tuh kebal nggak sih sama penyakit-penyakit kayak gitu? Nggak ada yang kebal, nggak ada yang Yang kebal, kebal ya? nggak ada yang manusia, nggak ada yang kebal. Itu penyakit-penyakit itu yang nggak menular ya bro ya? Itu nggak menular, Nggak menular ya? nggak menular, Tapi mematikan ya? mematikan. Nah lo tahu nggak bro? 74% orang di dunia meninggal, survei dari WHO, orang meninggal karena, ini lo bisa bisa cek aja meninggal karena, lo tau WHO nggak? World Health, ya Badan Kesehatan Dunia. Survei dari WHO adalah 74% orang di dunia meninggal karena penyakit-penyakit tidak menular kayak tadi. WHO tuh berarti di survei seluruh dunia tuh. Kenapa gue juga pengen ngobrol-ngobrol kayak gini? Menurut lo kita sebagai manusia tuh kebal nggak sih sama penyakit-penyakit kayak begitu? Cancer, stroke. Itu Nggak, kebal nggak sih menurut lo? nggak ada yang kebal sih, nggak ada Nggak yang kebal. bisa mastiin kebal. Yakin nggak kebal? Nggak, pasti nggak ada yang Nggak kebal, kebal ya? nggak ada yang kebal. Gue pikir lo mau bilang lo kebal gitu loh. Emang orang Banten ya. Nah, yang kedua, itu kan 74% katanya orang di dunia ini meninggal banyak kan mengalami itu dulu gitu loh. Mungkin karena dengan sekarang gaya hidup kali ya. Gaya hidup dan lain-lain. Menurut lo, kita sebagai manusia bisa tahu nggak sih tuh kapan hal-hal kayak gitu tuh bisa terjadi sama kita? Ya itu nggak ada yang bisa tahu kita kapan bisa sakit, kita kapan bisa mati. Bisa pilih penyakitnya nggak? Nggak bisa milih juga karena kan semuanya Allah, Tuhan yang nyiptain, yang ngasih semuanya. Keadaan itu dalam hitungan sekian detik juga bisa terjadi sama siapapun. Bahkan orang kaya, sultan sekalipun juga bisa kena, gitu kan. Jadi nggak ngaruh ya, nggak mandang kasta ya di sini ya. Nggak mandang kasta orang Nah. miskin. Oke, berarti menurut lo kalau orang sudah terkena kayak gitu nih bro, itu butuh uang besar atau uang kecil sih? Ya, pastinya uang besar lah. Kenapa lo bisa bilang uang besar? Ya nguras duit sih buat dia jadi sehat lagi, biar dia jadi pulih lagi kan, untuk biaya rumah sakit, uang pemulihan, obat dan lain-lainnya, perawatan. Itu kan wah gila, butuh waktu. Biaya besar ya. Biaya besar. Itu orang income-nya ketika saat mereka terkena kondisi kayak begitu, income-nya stop nggak menurut lo? Ya stop lah, orang dia nggak bisa Bisa kerja nggak lagi bisa ya. kerja lagi. Nah, Pasti stop. biaya-biayanya stop nggak? Yang tadi kita bicara kayak Iya, pasti stop lah. biaya Biaya nggak stop. Kalau kayak biaya buat masak, jalan, biaya buat masak, ya kebutuhan. cicilan, Cicil- listrik, terus kan tagihan-tagihan terus masuk. dari mana? Uangnya dari mana? Iya, nggak tahu gitu, mungkin dari sisa tabungan juga kan bisa habis. Tabungan. Itu berarti income. Jadi income kita benar-benar dipaksa stop, tapi akhirnya bayarnya nggak tahu dari mana kan? Betul. Nah, itu tadi kita udah samain persepsi tuh, kita nggak kebal, kita nggak tahu kapan. Hmm. Menurut lo nih, kalau saat situasi kayak begitu menghampiri kita, yang kita nggak tahu ya kapan ya, syukur-syukur kita sehat-sehat, bener nggak? Amin. Betul, amin. Ya. Tapi kalau amit-amit suatu kayak begitu terjadi sama kita, itu resiko yang sebenarnya kita bisa hindarin nggak sih? Nggak bisa, nggak Hah? bisa dihindarin. Nggak bisa dihindarin ya. Kita hanya bisa berdoa, bersyukur-syukur ya. Betul, betul sekali. Tapi menurut lo gimana aja? Kalau saat seseorang nih, kita nih terkena resiko seperti itu, kita dibayarin dan juga kita terima duit, tangan kiri kita dibayarin, ibaratnya untuk berobat kita nggak pusing di rumah sakit, mau berapapun, 27 juta orang ngeluarin, karena awalnya cuma karena digigit nyamuk. Lo sendiri lebih pilih dibayarin atau bayar sendiri? Dibayarin dong. Lebih pilih dibayarin ya. Mau kena COVID 19, kayak cuci darah ginjal itu pasti mahal ya. Iyalah, pasti pasti. mahal Pasti banget ya mahal, berarti ya. pasti. Tabungannya pun menurut lu bakal cukup gak? Nggak cukup. Belum tentu ya, kalau Sultan mungkin ya habis-habis juga. Iya, ujung-ujungnya habis. Habis-habis juga ya. Nah menurut lo, kalau saat kondisi kita manusia, kita nggak bisa menghindarin tuh resiko kayak gitu tuh, ada di mana kita bisa dibayarin tangan kiri, berarti di rumah sakit kita nggak usah pusing kayak tadi 27 juta contohnya, ibaratnya kita nggak usah pusing dibayarin. Tangan kanan kita terima duit, saat toto lagi ini orang lagi sakit, bro lu santai aja, rekening 500 juta udah masuk ke ATM BCA lo. Itu orang pengen cepet sembuh nggak menurut lo? Iyalah. Kan karena orang sehat itu nggak harus mikirin apa-apa ya, beban biayanya gimana nih. Yang ada makin kritis kan, orang-orang lagi sakit dia mikirin bini gua
siapa yang nyari duit, siapa yang nafkain, sedangkan gua kayak gini, terus beban banget gua. Pikiran dong beban makin kritis dong. Jadi beban keluarga kayaknya kayak gitu ya. Makanya berarti kalau ada temen Toto datang bilang, bro udah cair 500 juta ke rekening BCA lo, itu pasti tenang gak sih dia? Iya lo pasti tenang dah. Anak-anak, dia Iya. berarti anak istri dia aman gitu. Aman, terus kan Tangan kiri rumah sakit udah dibayarin. udah di cover. Iya mau loh. Udah di cover, aman kan ibaratnya. Nah, menurut lo nih sekarang udah nih, kan gua udah selesai sebenarnya. Tadi tangan kiri udah ada, tangan kiri dibayarin, tangan kanan terima duit. Menurut lo hidup tenang nggak kalau udah punya kayak gitu? Tenang banget. Tenang ya? Tenang langsung. Nah sekarang gue pengen tahu, berarti apa yang gue sharing bagusan, kita cerita ngobrol barusan itu bagus atau penting sih? Penting banget. Penting, kenapa lo bisa bilang penting? Ya karena itu tadi kita nggak perlu pusing-pusing mikirin yang lain-lain, udah ada yang bayarin rumah sakit, kita pun juga nerima duit, siapa yang nggak mau. Penting banget sih kalau buat gua. Penting banget ya buat lo ya. Sih. Tapi berarti tabungan aman ya, Tabungan aman, nggak perlu kepake ibaratnya. kepake. Jadi Aman. ibaratnya ini ada genset income yang masuk ketika kita sakit, Betul aman ya. aman. Oke guys, gitu aja. Pokoknya nanti lanjutannya kita akan ngobrol lagi sama Reza. Oke, bye bye.